Hai, selamat datang kembali di podcast anak SMK Negeri 1 Lubu Pakam. Hari ini saya bersama salah satu guru di SMK Negeri 1 Lubu Pakam yang juga sebagai salah satu finalis atau peserta terbaik dalam acara nanti soalnya panjang. Dalam acara Gebiar KPTK Upskilling dan Reskilling yang diselenggarakan oleh BPPMPP KPTK. Agak nyontek dikit karena terlalu panjang. Nanti apa kepanjangan dari BPPMPF KPTK ini? BPPMPP KPTK ini akan saya tanyakan ke Ibu Vicky. Halo Bu Vicky. Halo. Apa kabar Bu Vicky? Alhamdulillah baik. Nah, kita nggak pakai masker karena pastinya kita sudah Mengikuti PCR. Nah, seperti perlu kalian ketahui bahwasanya hari ini podcast kau spesial jauh-jauh datang dari Sumatera Utara ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar untuk Bu Vicky. Jadi hari ini saya beserta kepala sekolah juga ikut. Ini spesial mendampingi Bu Vicky dan spesial meliput dan mewawancarai langsung Bu Vicky. Bu Vicky bisa cerita dikit ke kita, ke anak-anak didik kita yang di sekolah, bagaimana sih prosesnya sampai Bu Vicky dipanggil sebagai peserta terbaik di acara ini. Oke. Kegiatannya itu awalnya itu kita guru-guru itu ada namanya vokasi untuk upskilling dan reskilling untuk peningkatan mutu pengajaran dari sekolah untuk siswa, terus diadakan oleh Kementerian Vokasi sendiri dari Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud. Kemudian saya coba, terus kita pelatihannya itu sebenarnya ada di Bandung saat itu, sekitar di 2 minggu lebih. Nah, jadi di situ tuh kita pelatihan selama itu. Kita mulai dari pelatihan pelatihan dengan teachingnya, kemudian kita magang di beberapa perusahaan, dan beberapa perusahaan terkait itu juga hadir waktu di Gebiar Karya, karena kita di situ menggelar gelar karya itu karya yang kita ciptakan dari apa yang kita lakukan selama pelatihan. Nah, kebetulan saya saat itu mengambil database foundation. Nah, itu dia lebih ke untuk jurusan RPL ya. Jadi kita belajar di situ, kemudian kita ujian, dan ini tuh dinaungi untuk database foundation sendiri itu dinaungi oleh Oracle. Dan Oracle sendiri itu kita tahu sendiri kalau itu Oracle perusahaan sangat besar di dunia. Jadi kita itu setelah magang itu kita melakukan ujian. Jadi ada ujian kompetensi gurunya. Nah, di situ alhamdulillahnya saya masuk di peringkat ketiga tadi. Peringkat ketiga dari seluruh Indonesia, dan itu ada 14 peserta. Nah, kalian bisa ya sekarang bisa lebih yakin memilih SMK Negeri 1 Lubu Pakam tuh ya begini nih, gurunya berprestasi peringkat ketiga dari seluruh Indonesia. Bayangkan berapa banyak sekolah yang ikut, berapa banyak juga peserta yang ikut. Nah, Bu Vicky ini terpilih menjadi peringkat ketiga ya. Bu Vicky boleh cerita sedikit mengenai project yang Bu Vicky buat itu kan mengenai database ya. Kalau saya kan basicnya orang kecantikan, pasti udah dengar database foundation itu untuk sebelum make up berarti ya, berarti alasnya berarti itu alas dari satu program berarti ya, Bu Vicky. Jadi itu lebih tepatnya adalah fondasi kita awalnya. Sebelum adanya informasi, yang pasti kita punya data. Jadi kita itu di situ harus mengembangkan data. Jadi data yang kita terima untuk bisa dijadikan informasi. Database sendiri itu
bagian program juga gitu. Dan kebetulan Oracle itu punya aplikasi database-nya, yaitu kita menggunakan, kebetulan selama ini kita belajar dan mengajar itu menggunakan MySQL atau MySQL yang bisa dikenal. Saya makin bingung. Itu bahasa programnya untuk bahasa database program, foundation sendiri gitu. Jadi Soalnya saya makin bingung. Iya. Makin Bu Vicky menjelaskan saya makin bingung. Tapi nggak apa. Mungkin siswa kita yang melihat yang memang basicnya RTL atau basicnya TKJ bisa nggak ya Bu? TKJ bisa, TKJ. karena itu database foundation, kan itu data. Jadi semua data itu semua berkaitan. Mungkin mereka ngerti, tapi nggak apa-apa. Iya. Bisa dijelaskan ke mereka dan saya bisa ngerti dikit-dikit. Ternyata foundation itu bukan alas kerja. Gitu kan? Bukan. Nggak selamanya asda foundation atau fondasi. Fondasi awal dalam pembuatan suatu aplikasi. Oh, begitu. Kemudian Bu Vicky pastinya kan project foundation project jadinya ya, bukan maksudnya project Bu Vicky ini ada namanya gitu ya. Iya. Itu apa namanya gitu, apa yang Bu Vicky tampilkan kemarin sehingga mendapat peringkat ketiga ini gitu. Sebenarnya gini, kalau di database foundation itu lebih ke database-nya ya. Kalau database itu kan banyak tuh, mau dari Access atau mau dari MyAdmin atau kita dari MySQL sendiri, itu sudah berkaitan sih sebenarnya. Tapi karena saat itu kita harus menggelar karya, akhirnya kita menggunakan aplikasi untuk membuat informasi dari database sendiri. Jadi saat itu tuh kebetulan saya dan tim itu punya masing-masing karya, yaitu kalau untuk saya sendiri saya membuat aplikasi buku tamu. Kalau buku tamu sendiri mungkin itu banyak digunakan oleh banyak orang, apalagi di zaman sekarang itu kalau apa-apa mulai dari masuk pintu saja itu udah pakai aplikasi. Jadi kita buat itu. Buku tamu berarti buku tamu yang berbentuk aplikasi. Nah, kemarin juga saya sempat menghadiri acara tersebut. Emang sih saya pada saat masuk begitu kan. Nah, kemudian Bu Vicky seperti isi begitu ya, isi. Kemudian saya dipoto begitu. Ya. Jadi lebih lengkap kayaknya Bu Vicky Iya. gitu ya. Data-data kita jadi nggak perlu pakai kertas-kertas lagi. Tidak lagi manual ya. Kalau Manual. biasa kan menulis, kalau ini enggak. Yang tulisannya kadang kalau pejabat agak mereng gitu ya. Kalau yang nggak pejabat lurus-lurus. Jadi susah ya hafal namanya. Dan kalau itu sendiri itu lebih mempermudah ya kalau untuk penyimpanan datanya sebenarnya gitu. Jadi berapa banyak tamu pun Iya. bisa di-save dalam satu data gitu, dan lengkap dengan foto-fotonya. Iya. Berarti semalam sempat simpan foto Bapak Kepala Dinas. Iya. Kepala Dinas Perikanan. BPPMPP. Oh iya itu. Berarti sempat simpan fotonya ya kan? Iya, Bu, ya? karena dia sempat mengisi juga. Nah, Bu Vicky, kalau aplikasi ini bisa dipergunakan di mana aja? Di mana aja? Di semua instansi, mau itu sekolah, perusahaan besar, bisa digunakan. Bahkan bisa dikembangkan kembali. Mungkin yang saya buat belum sempurna, yang mau mengembangkan atau anak-anak FPL atau anak-anak lainnya di luar sana yang kira-kira lebih mengerti tentang database foundation, tentang aplikasi, tentang program, itu bisa mengembangkan lebih besar lagi. Berarti bisa dipakai untuk absen beda lagi ya berarti? Beda. Kalau buku tamu sebenarnya sama dengan absen, tapi bedanya kan dia hanya memuat data tamu saja yang datang. Kalau absensi kan itu mungkin untuk pegawainya atau yang lainnya. Sebenarnya dibilang berbedanya hanya untuk pengunjung, karena itu data-data yang pengunjung baru yang akan datang aja. Kalau absen kan mungkin lebih ke setiap harinya ya. Kayak ada yang pekerja di situ atau siswa atau apa gitu. Nah, Bu Vicky pasti punya satu goal kalau bahasa apa ya, IT-nya. Sama semalam saya mau mendengar RTL-nya gitu ya pada. Tapi kalau bahasa gaulnya kayak kita nanti kan punya satu goal. Ini aku punya produk gitu. Jadi rencana tindak lanjutnya Bu Vicky itu
ke depannya gimana? Oke, rencana tidak lanjutnya mungkin kita akan bekerja sama dengan Oracle. Sebelumnya ke sekolah kita sekolah saya sendiri SMK Negeri 1 Lubuk Pakam sudah menjadi membership Oracle. Kemudian untuk para gurunya itu kita juga harus punya membershipnya juga. Jadi RTL kita tuh mengaitkan dengan kurikulum yang ada untuk Oracle sendiri gitu. Jadi kita memakai kurikulum Oracle dan juga kurikulum sekolah untuk jadi digabung ya, berkait gitu. Biar pengembangan database itu lebih mudah gitu. Dan pengajaran kita juga harus lebih meningkat gitu. Kalau untuk RTL sendiri yang pasti semua guru maunya itu setiap siswa memiliki kapasitas yang mumpuni. Jadi sebelum kalian ya kita dulu yang membenahi. Iya benar. Berarti dari sini Bu Vicky udah bisa punya ancang-ancang nih. Nanti di sekolah ini bakalan gimana, terus atau ajak kepala sekolah membuat MOU biar lebih terkait kan gitu kan. Jadi kesempatan buat sekolah SMK berarti untuk lebih besar lagi. Nah, Bu Vicky kan masih muda, ya. Masih muda ya Bu Vicky ya. Muda. Yang kalau ada yang kemarin ada yang masih jomblo juga yang melihat nanti podcast ini boleh langsung hubungi Bu Vicky atau melalui saya Di nomor di bawah ini. Nah, Bu Vicky kemarin itu kan kerja tim berarti ya, tim, ada beberapa tim. Itu pasti ada kesusahan ya menyatukan kan beberapa daerah dengan logat yang berbeda-beda gitu. Saya juga selama beberapa hari di sini harus pakai translator karena terkadang susah. Mereka ngomong apa, saya ngomong apa. Nah, kemarin itu juga kan seluruh Indonesia. Di timnya Bu Vicky juga ada beberapa orang itu kan pasti susah yang menyatukan supaya lebih solid begitu. Nah, itu gimana caranya ke Bu Vicky sama tim untuk menyatukan ide itu menjadi satu ide dan membuat satu rancangan yang bagus gitu Bu Vicky? Nah, kalau untuk tim itu tadi ya, kalau untuk RPL itu kita harus solid karena tujuannya sama, membuat aplikasi. Jadi untuk aplikasi sendiri itu sebenarnya kalau untuk aplikasi itu kita tidak bisa sendiri saja, pasti itu kita punya tim. Makanya sebenarnya untuk menyambungkan dengan RTL sendiri, saya punya tim untuk menjadi anak-anak itu menjadi developer gitu. Jadi dia punya kemauan dan kemampuan untuk di bidang itu gitu. Jadi saat itu kita kerjasama, kita saling berbagi dan saling sharing. Kita memang benar-benar itu bersama-sama gitu. Enggak karena hanya dia dari daerah mana terus daerah mana kita terus harus sombong atau gimana, enggak. Jadi kita itu benar-benar di situ solid dan timnya itu memang benar-benar mereka tuh dari sana baik, kita juga harus menyambut dengan baik. Jadi semuanya itu kerjasamanya bagus. Nah Bu Vicky, ini kan tujuan podcast ini kan nantinya bakalan dilihat oleh anak-anak SMP kan begitu kan. Kebanyakan sekarang ini banyak anak-anak SMP khususnya kelas 3 yang mau masuk sekolah di SMK itu salah pengertian gitu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer, nah, itu pasti nanti jatuhnya itu dia mengetik seperti itu kan. Terus kemudian jadi sekretaris gitu. Pada dasarnya kan TKJ RPL itu kan bukan berhubungan sama itu Bu gitu. Itu berhubungan sama apa ya? Jaringan gitu. Nah, bisa nggak Ibu Vicky jelaskan ke anak-anak yang bakalan masuk ke SMK bahwasanya jurusan RPL itu seperti ini, jurusan TKJ itu seperti ini, sehingga anak-anak yang mau masuk SMK itu benar-benar paham dengan jurusan yang mereka pilih. Kalau itu sendiri semoga ini bukan jadi paksaan ya kalau untuk memilih. Saya harap semua anak di Indonesia itu sudah berpikir maju. Kalau memang mau memilih itu jangan karena paksaan orang lain atau orang tua sendiri gitu. Karena kalau untuk memotivasi mungkin
lebih kalau RPL dan TKJ ini pasti akan dipakai oleh seluruh industri dimanapun berada. Tidak hanya sebagai tukang ketik ya, katanya tukang ketik, atau kita bilang sebagai ya mereka belajarnya di office. Jadi RPL itu bisa di mana saja, mau itu di hotel, mau itu di perusahaan, di pendidikan, atau dimanapun itu RPL dan TKJ itu berkaitan dan akan tetap dipakai dimanapun itu. Jadi kalau untuk bidang pekerjaan menyesuaikan dengan vokasi, tujuannya itu adalah untuk anak-anak itu bisa bekerja setelah ke sekolah itu bisa bekerja gitu. Jadi untuk TKJ dan RPL saya harap kalian yang ingin memilih itu benar-benar berpikir matang gitu. Jangan setengah hati, jangan berpikir kalau berat gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau rekayasa perangkat lunak gitu ya Bu Vicky ya. Kalau saya lihat semalam itu langsung di lokasi Expo atau Gebiar kemarin itu, jujur saya bilang kalau dia stand atau booth yang berkaitan dengan produk itu colorful sekali gitu. Banyak barang-barangnya, produk jadinya itu kelihatan, ada yang keripik apa segala macam. Dan itu membuat orang wah ini booth rame gitu. Dan booth yang pada dasarnya bidang IT itu agak surem, memang benar agak surem karena sunyi karena yang ditampilkan itu kan tidak nyata ya Bu Vicky ya, tidak nyata, tidak terlihat ya, tidak ada fisiknya. Padahal yang namanya itu kan database foundation atau segala sesuatu yang bergerak di bidang IT itu lebih mahal gitu. Wah, lebih mahal ya. Lebih mahal. Memang kerjanya kelihatan duduk-duduk yang duduk-duduk ketik-ketik duduk-duduk ketik-ketik gitu. Rambutnya ubanan. Tapi mukanya udah merah, tiba-tiba ada kerutan kan gitu. Nah, itu bedanya ya. Itu dia beda antara produk ya food yang tadi kelihatan. Nah, tetapi jangan salah, duitnya besaran di sini pasti. Besar dong, karena untuk sebagai developer sendiri aplikasi yang kalian pakai selama ini di handphone itu yang buat adalah programmer. Nah, itu yang buat tuh si foundation tadi gitu. Sama kalau data foundationnya itu adalah database isinya, informasi yang akan ditampilkan gitu. Informasi yang akan disimpan kemudian ditampilkan itu database. Itu datanya, berarti itulah fondasinya itu yang mahal sebenarnya. Nah, bagi kalian yang mau milih jurusan RPL khususnya di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, silahkan langsung datang ke SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak nanti SMP sekarang mau SMK yang berdomisili di mana aja, pokoknya di kampus ya pokoknya gitu lah, pokoknya gitu, pokoknya ya silahkanlah masuk ke SMK, nggak SMK Negeri 1 Lubuk Pakam aja, SMK seluruh Indonesia sekarang sudah mulai up lagi, jadi jangan takut dengan stigma seperti ini. Salah satu stigma yang saya sendiri juga tidak menerima sih sebenarnya, bukan tidak menerima apa, agak sedikit kecewa dengan stigma bahwasanya SMK penyumbang terbesar pengangguran kan seperti itu. Terpulang mereka menghitung datanya dari mana itu terserah, tapi saya sebagai guru juga itu merasa sedikit kecewa dengan statement yang seperti itu. Nah, Bu Vicky sendiri bagaimana menanggapi statement seperti itu? Sebenarnya disayangkan dan disedihkan sih kalau menanggapi itu. Kalau saya bilang pengangguran tidak hanya di SMK pun, kalau memang menganggur ya akan menganggur gitu. Tapi begini, kalau kalian mau mendapatkan sesuatu, yang pasti kalian harus gali dulu kemampuan. Kalau kalian memiliki skill itu sudah pasti dimanapun kalian berada, skill itu akan terpakai. Jadi kalian yang suka main game gitu, yang ngabisin kuota satu malam 25 GB itu gitu, bisa dijadiin uang. Nah, belajar untuk jadi uang gitu. Karena kemarin juga saya lihat ada booth gaming ya, ternyata ada booth gaming gitu, bisa membuat game itu jadi uang gitu. Kenapa kalian yang punya
sebenarnya anak Indonesia pintar-pintar loh banget. Kalau mereka melihat seharusnya kita tuh seperti ini. Kalian main game, kalian lihat game. Pernah nggak sih berpikir kalau kok bisa seperti ini ya gamenya? Coba kalau kita berpikirnya gini, ini gamenya keren nih, pengen bikin deh. Pasti akan ada rasa pengen tahu itu lebih besar. Jangan hanya bermain aja. Mungkin bermain boleh, kita bisa ada permainan game yang menjadi uang ya. Apalagi sekarang ada Mobile Legend itu menjadi atlet lagi. Jadi sebagai pemain kalian bisa, sebagai programming kalian harus bisa. Tapi dasarnya di si foundation tadi berarti. Nah, kalau untuk database foundation mungkin dia lebih ke aplikasi ya untuk beberapa instansi itu memiliki data yang besar dalam perusahaan atau dalam instansi tersebut. Jadi mereka butuh penyimpanan yang besar. Jadi database foundation sendiri itu adalah awal gitu. Awal dari datanya gitu. Jadi kalau untuk pendidikan ini adalah basicnya. Jadi untuk anak-anak mengerti kalau data itu adalah bagian dari informasi. Data itu bagian dari informasi. Nah, Bu Vicky, harapannya ke depan ke anak-anak Indonesia yang mungkin menjadi generasi emas yang nantinya akan meneruskan cita-citanya Bu Vicky di database, yang akan meneruskan cita-citanya saya, yang akan meneruskan cita-citanya Bapak Jokowi sekalipun, apa Cita-citanya harapan Bu Vicky ke mereka gitu. Saya inginnya kalian berpikir untuk menjadi kaya. Untuk menjadi kaya, ya bisa jadi sih Karena kaya apa Bu? Bukan kaya uang aja, kaya ilmu, kaya uang pasti kaya dalam segala hal gitu, kaya hati. Jadi berpikirlah untuk menjadi kaya. Berpikirlah menjadi kaya. Oke, kata-kata hari ini dari Bu Vicky, anak Indonesia mulai sekarang berpikirlah untuk menjadi kaya, dalam arti kata kaya ilmu, kaya perasaan, dan kaya keterampilan, serta kaya semuanya, sehingga kalian bisa sukses dan menggantikan kita-kita yang ada di sini, meneruskan cita-cita yang kita yang ada di sini. Oke, makasih Bu Vicky atas waktunya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di Lain kesempatan di acara prestasi-prestasi lainnya. Tetap sukses buat Bu Vicky, sukses juga buat kehidupan pribadinya. Ya Bu Vicky. Nah, terima kasih atas perhatian dan atensinya kali ini bersama Bu Vicky dan bersama saya. Ketemu lagi di podcast berikutnya di tempat yang lebih menarik lagi, dan sampai jumpa.